Dalam menghadapi realitas kehidupan, manusia seringkali terjebak dalam pusaran emosi dan ekspektasi. Gesekan antara apa yang terjadi dan apa yang diinginkan melahirkan penderitaan. Namun, ketika kita membedah emosi-emosi ini secara objektif, kita akan menemukan sebuah peta jalan psikologis yang luar biasa, perjalanan dari menahan diri hingga mencapai kebebasan batin yang sesungguhnya. 1. 2 tingkatan kesabaran. Sabar bukanlah sekadar sikap pasif, melainkan sebuah proses evolusi mental yang terbagi menjadi 2 tingkatan utama. Sabar tahap pertama, sabar aktif. Ini adalah fase di mana seseorang masih bersusah payah menahan diri. Terdapat konflik internal karena pikiran masih memberi label berat atau buruk pada suatu kejadian. Pada tahap ini, kesabaran membutuhkan energi besar karena ada realitas yang sebenarnya ditolak oleh diri, namun dipaksa untuk diterima. Sabar tahap kedua, sabar transenden. Di titik ini, seseorang mencapai sabar yang sebenar-benarnya. Gesekan internal telah hilang, realitas diterima sebagai data atau fakta alamiah tanpa perlawanan emosional. Karena tidak ada lagi penolakan, maka kata sabar itu sendiri tidak lagi dikenal atau relevan baginya. Ini adalah bentuk netralitas yang paling utuh. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Qs. Az-Zumar 10, ayat ini merepresentasikan sabar tahap kedua, di mana ketiadaan batas, tanpa batas, selaras dengan hilangnya batasan ego dalam menerima ketetapan. 2. Ikhlas dan syukur, 2 sisi koin menuju ridho. Untuk mencapai ketenangan absolut, ada 2 fase transisi yang harus dilalui, yang bekerja pada 2 kutub yang berbeda. Ikhlas, respon logis terhadap hal yang tidak diinginkan. Ini adalah kemampuan menetralisir rasa kehilangan dengan mereduksi ekspektasi hingga ke titik nol. Syukur, respon logis terhadap hal yang diinginkan. Ini adalah pengakuan terhadap realitas yang berpihak pada kita, tanpa membiarkannya bermutasi menjadi keserakahan. Ridho, puncak sintesis dari keduanya. Ketika seseorang mencapai ridho, dualitas antara yang diinginkan dan tidak diinginkan memudar. Keduanya dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang tepat guna. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka ketetapan itu akan berlaku padanya dan dia mendapat pahala. Barang siapa yang tidak ridho, marah, maka ketetapan itu tetap berlaku padanya dan dia mendapat dosa, kekecewaan, penderitaan. Ali bin Abi Thalib. Tiga, nafsu dan ego, sang penghalang dan pembuat delusi. Jika sabar dan ridho adalah jalan menuju kejernihan, maka nafsu dan ego adalah distorsi yang mengaburkan realitas. Nafsu, mesin distorsi. Seringkali, nafsu tidak muncul dari kebutuhan dasar, melainkan dari iri dan dengki. Seseorang melihat pencapaian orang lain dan kehilangan rasionalitasnya. Ia memaksakan kehendak tanpa menghitung kapasitas atau faktor probabilitas. Motivasi utamanya bergeser pada iming-iming pengakuan dan pujian palsu dari lingkungan sosial. Ego, sang akuntan penuntut hak. Ketika nafsu mendorong seseorang berjuang keras namun dihadapkan pada hambatan realitas, disinilah ego muncul. Ego merasa berhak mendapat bayaran atas usahanya. Ia berbisik, aku sudah bekerja keras, dunia harus memberikan apa yang ku mau. Ego gagal memahami bahwa dunia beroperasi dengan hukum sebab akibat yang kompleks, bukan berdasarkan seberapa besar penderitaan yang dilalui. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Qs. Al-Jatsiyah 23, nafsu yang membutakan logika pada akhirnya akan memimpin seseorang pada kesesatan berpikir.
Tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagimu, selain nafsumu sendiri yang ada di antara kedua lambungmu. Imam Al-Ghazali. 4. Sintesis akhir, karomah vs kesaktian palsu. Disinilah titik paling krusial dari seluruh pemahaman ini. Hasil akhir dari proses psikologis ini menghasilkan dua persepsi yang sangat berbeda antara mereka yang jernih dan mereka yang dikendalikan ego. Karomah, ketiadaan gesekan, sesuatu yang luar biasa, yang dihasilkan dari kesabaran absolut dan keridoan. Ketika seseorang melepaskan ego dan berhenti memanipulasi realitas demi kepentingan pribadi, tindakannya menjadi sangat presisi dan selaras dengan hukum alam, sunatullah. Harmoni tanpa gesekan ini membuahkan hasil yang menakjubkan, inilah esensi dari karomah. Kesaktian, ilusi ego. Orang yang masih dipenuhi nafsu dan ego tidak memiliki kapasitas untuk memahami, pelepasan, dan keridoan. Ketika mereka melihat fenomena karomah, otak mereka salah menerjemahkannya. Mereka melihatnya sebagai kesaktian, sebuah alat dominasi atau jalan pintas untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, orang-orang yang digerakkan oleh ego ini akan menghabiskan energi mereka mengejar kesaktian palsu. Mereka tidak paham bahwa kehebatan sejati tidak lahir dari ambisi menaklukkan dunia, melainkan dari keberhasilan menaklukkan diri sendiri, menerima ketetapan dengan sabar, dan melebur dalam keridoan yang sejati. Kemarin aku merasa pintar, maka aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, maka aku mengubah diriku sendiri. Jalaluddin Rumi.